Lu pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya kayaknya generasi sekarang, terutama Gen Z, kelihatannya lebih cemas, lebih gampang stres dibanding generasi-generasi sebelumnya? Mungkin lo lihat adik, sepupu, atau bahkan diri lo sendiri ngerasa hidup tuh berat banget. Dikit-dikit cemas, susah fokus, dan rasanya kayak ada yang salah tapi nggak tahu apa. Kalau lo ngerasain itu, lo nggak sendirian. Data nunjukin hal yang cukup mengerikan. Antara 2010 sampai 2020, tingkat bunuh diri di kalangan remaja usia 10-14 tahun di AS naik sampai 121%. Ini bukan angka main-main. Pertanyaannya jadi simpel. Kenapa? Nah, di episode kali ini, gue mau ngebahas sebuah buku yang lagi rame banget dibacain. Dan jawabannya nancep banget. Judulnya The Anxious Generation dari psikolog sosial ternama Jonathan Haidt. Buku ini ngebongkar akar masalah dari epidemi kesehatan mental yang lagi kita hadapin. So, tonton sampai habis buat dapetin insight berharga buat hidup lo, dan ayo bertumbuh bersama menjadi lebih baik. Oke, jadi apa sih tesis utama dari Jonathan Haidt di buku ini? Simple tapi kuat. Kita sebagai masyarakat terlalu overprotective sama anak-anak di dunia nyata, tapi di saat yang sama kita malah terlalu permisif dan kurang ngasih perlindungan buat mereka di dunia maya. Haidt bilang masa kecil yang sehat itu basisnya adalah permainan di dunia nyata, bukan masa kecil berbasis ponsel. Kenapa? Karena di dunia nyata lah kita belajar skill sosial, natasin konflik, dan ngebangun ketahanan mental. Ada dua faktor utama yang ngancurin masa kecil ideal ini, ponsel pintar dan pola asuh yang penuh ketakutan atau fearful parenting. Menurut Haidt, ada 4 racun fundamental yang muncul dari masa kecil berbasis ponsel ini. Coba lo cek, relate gak sama yang lo rasain atau lihat sekarang? Pertama, deprivasi sosial atau jadi asosial. Data nunjukin, sejak 2012, waktu remaja ngabisin waktu sama temen-temennya secara tatap muka itu anjlok sampai 50%. Interaksi nyata digantiin sama interaksi semu di layar. Kita jadi kehilangan kemampuan baca bahasa tubuh dan empati. Kedua, deprivasi tidur atau kurang tidur kronis. Ini udah jelas banget. Cahaya biru dari layar, notifikasi yang gak berhenti, dan godaan buat scrolling sebelum tidur bikin kualitas tidur kita ambyar. Padahal kurang tidur itu resep pasti buat depresi, kecemasan, dan susah mikir. Ketiga, fragmentasi atensi atau fokus yang ambyar. Dulu orang bisa baca buku berjam-jam, sekarang fokus 15 menit aja udah prestasi. Otak kita dilatih buat terus-terusan ganti fokus sama notifikasi. Hasilnya apa? Kemampuan buat deep work atau mikir mendalam jadi tumpul. Keempat, kecanduan. Aplikasi media sosial itu dirancang kayak mesin slot di kasino. Setiap like, komen, atau video baru itu kayak suntikan dopamin kecil yang bikin kita nagih terus. Big Tech emang sengaja ngerancang ini buat keuntungan mereka, bukan buat kesehatan mental kita. Oke, masalahnya udah jelas. Terus solusinya gimana dong? Masa kita pasrah aja? Tentu enggak. Haidt gak cuma ngasih masalah, dia juga nawarin solusi konkret. Ada 4 reformasi fundamental yang menurut dia harus kita lakuin secara kolektif sebagai masyarakat, orang tua, dan sekolah. 1. Tunda pemberian smartphone sampai usia 14 tahun. Sebelum itu, cukup kasih feature phone yang cuma bisa buat telepon dan SMS. Biarin otak anak berkembang dulu tanpa distraksi digital yang masif. 2. Tunda media sosial sampai usia 16 tahun. Otak remaja itu lagi rentan banget sama perbandingan sosial. Ngelihat hidup influencer yang sempurna tiap hari, itu bisa ngerusak self-esteem mereka secara permanen. 3. Sekolah wajib bebas ponsel. Bukan cuma dilarang di kelas, tapi ponsel harus dikunci di loker selama jam sekolah. Tujuannya apa? Biar anak-anak bisa fokus lagi sama pelajaran, dan yang paling penting, fokus lagi buat berinteraksi satu sama lain pas jam istirahat. 4. Kembalikan kemerdekaan bermain. Kita harus ngelawan rasa takut berlebihan kita sebagai orang tua. Biarin aja anak-anak main di luar tanpa diawasin terus-menerus.
Biarin mereka manjat pohon, jatuh, berantem kecil, lalu baikan lagi. Disitulah ketahanan mental yang sesungguhnya dibentuk. Gue suka banget kutipan dari Haidt di bagian ini. Sama seperti sistem imun butuh kuman dan pohon butuh angin buat jadi kuat, anak-anak butuh kemunduran, kegagalan, dan guncangan buat membangun kekuatan dan kemandirian. Nancep banget kan? Nah, bagian terakhir ini bukan cuma buat anak-anak, tapi buat kita semua orang dewasa yang mungkin juga ngerasa kering secara mental karena terlalu banyak hidup di dunia maya. Haidt menawarkan 6 praktik spiritual buat ngesehatin lagi mental kita. Tenang, ini bukan berarti lo harus religius. Ini soal gimana cara kita terkoneksi lagi sama sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Singkatnya, ini dia 6 praktik itu. Pertama, terhubung sama komunitas. Gabung sama grup yang punya tujuan mulia, entah itu kegiatan amal, komunitas hobi, atau organisasi. Kedua, ritual fisik. Lakuin kegiatan fisik yang punya makna, kayak makan bareng keluarga tanpa HP, olahraga bareng, atau berdoa. Ketiga, momen hening. Ciptain waktu buat hening setiap hari. Bisa meditasi, bisa juga sekedar duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Keempat, melampaui diri sendiri. Lakuin sesuatu buat orang lain, entah itu donasi, jadi relawan, atau sekedar nolongin teman. Kelima, belajar memaafkan. Latih diri buat nggak gampang ngejudge dan lebih cepat memaafkan, baik ke orang lain maupun ke diri sendiri. Dan keenam, cari rasa takjub di alam. Luangin waktu buat jalan-jalan di alam, liatin bintang, dengerin debur ombak, atau sekedar jalan di paman. Alam punya cara ajaib buat ngeriset otak kita. Jadi intinya, buku The Anxious Generation ini kayak sebuah wake up call buat kita semua. Perubahan ini emang gak gampang dan harus jadi gerakan kolektif. Tapi semua itu bisa dimulai dari diri kita sendiri dan lingkungan terdekat kita. Coba deh lo refleksiin, dari 4 racun tadi, mana yang paling lo rasain? Dan dari 6 praktek spiritual tadi, mana yang mau lo coba terapin mulai minggu ini? Kalau lo ngerasa butuh bantuan lebih lanjut buat ngatasin kecemasan atau ngebangun kebiasaan yang lebih sehat, lu tahu kan harus kemana. Lu boleh banget kok nemuin psikolog yang lu suka. Akhir kata, gue harap insight dari buku fenomenal ini bisa bikin hidup lu lebih baik tiap harinya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke orang yang menurut lu perlu dengerin ini. Gue dari Bertemu Bersama, thanks.